Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laikias Mutiarahani, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Zat-zat metabolisme antara lain keringat dikeluarkan oleh kulit, karbon dioksida dikeluarkan oleh paru-paru, urin dikeluarkan oleh ginjal, dan empedu dikeluarkan oleh hati. Sistem ekskresi membantu memelihara homeostasis dengan 3 cara, yaitu melakukan osmoregulasi, mengeluarkan sisa metabolisme, dan mengatur konsentrasi sebagian besar penyusun cairan tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia terdiri atas 4 organ, yaitu kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Yang pertama yaitu kulit. Kulit merupakan organ yang memiliki struktur kompleks dengan berbagai fungsi penting bagi tubuh. Pada permukaan kulit terdapat rambut dan pori-pori. Pori-pori merupakan jalan keluarnya keringat. Beberapa fungsi kulit antara lain mengatur suhu tubuh, melindungi tubuh terhadap gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia. Sebagai alat ekskresi, kulit berfungsi mengeluarkan keringat dan lain-lain. Kulit terdiri atas 3 lapisan sebagai berikut. 1. Epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri atas 4 lapisan, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, dan stratum germinativum. 2. Dermis merupakan lapisan kulit di bawah epidermis. Terdapat beberapa jaringan, yaitu kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, ujung-ujung saraf, dan kantong rambut. 3. Hipodermis. Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap benturan, dan penahan panas tubuh. Yang kedua yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu CO2 atau karbon dioksida, dan uap air atau H2O. Paru-paru memiliki fungsi utama yaitu sebagai organ pernafasan. Yang ketiga yaitu ginjal. Manusia mempunyai sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal tersusun atas 3 bagian, yaitu korteks, medula, dan pelvis renalis. Berikut beberapa fungsi ginjal bagi tubuh: menyaring dan membersihkan darah, membuang sisa metabolisme seperti urea, asam, urat, kreatin, obat-obatan, serta zat lain yang bersifat racun, menjaga keseimbangan pH darah, menghasilkan hormon, dan lain-lain. Proses pembentukan urin melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama yaitu filtrasi, proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tetapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua yaitu reabsorpsi, proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi berupa urin sekunder. Yang ketiga yaitu augmentasi, proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Faktor-faktor yang memengaruhi jumlah produksi urin antara lain jumlah air yang diminum, cuaca, konsentrasi hormon insulin dan ADH atau antidiuretika, psikologis atau emosi, aktivitas gaya hidup, serta kondisi kesehatan dan usia. Yang keempat yaitu hati. Hati merupakan kelenjar terbesar manusia. Hati berada di rongga perut sebelah kanan, berwarna merah tua, dan beratnya sekitar 2 kg untuk orang dewasa. Hati dikatakan sebagai organ sekresi karena mengeluarkan zat yang masih dibutuhkan tubuh. Hati juga dikatakan sebagai organ ekskresi karena menghasilkan zat yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Beberapa fungsi hati adalah sebagai alat ekskresi, yaitu menghasilkan cairan empedu, menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen, tempat berlangsungnya sintesis protein tertentu, misalnya albumin dan globulin, detoksifikasi atau menetralkan racun yang dibawa oleh darah, dan lain-lain. Struktur hati.
Hati terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. 1. Hati dilambungi oleh kapsula hepatis. 2. Pada hati terdapat pembuluh-pembuluh darah dan empedu yang disatukan oleh kapsul Gibson. 3. Hati memperoleh darah dari pembuluh nadi hati dan vena porta hepatica. Gangguan dan kelainan sistem ekskresi manusia. Gangguan dan kelainan sistem ekskresi pada manusia ini dapat terjadi karena infeksi bakteri, kebiasaan buruk, maupun gangguan fisiologis. 1. Gangguan kelainan kulit. Ada eksim, panu dan kurap, dan kusta. 2. Gangguan dan kelainan paru-paru. Ada bronkitis, TBC, pleuritis, pneumonia, dan asma. 3. Gangguan dan kelainan ginjal. Ada batu ginjal, gagal ginjal, diabetes insipidus, diabetes mellitus, dan albuminuria. 4. Gangguan dan kelainan hati. Ada hepatitis, sirrosis hati, kanker hati, perlemakan hati, kolestasis, dan jaundice. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.